Bapak Pail sama Mama Pail. Galon. Ya taruh, Reli taruh di atas itu kota polisinya anaknya. Ajak nih sekali kali kamu. Sejahtera bagi kita semua. Acara pelepasan jenazah almarhum Tuan Petrus Tandikarain atau akrab disapa Bapak Dedi, Kamis 7 September 2023 dimulai. Segenap rumpun keluarga, sidang perkabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setelah 5 hari, 5 malam kita berada di tempat ini, membagi duka satu dengan yang lain atas kepergian orang tua terkasih dari tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan dari tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat Tuhan dan masyarakat. Kini tiba saatnya jenazah orang tua terkasih akan kita bawa ke tempat peristirahatan sementara. Siapa yang tidak akan bersedih melepas kepergian orang tua terkasih yang selama ini menyayangi kita dan juga yang kita kasihi dan yang kita cintai. Tapi firman Tuhan telah mengingatkan kita sejak malam-malam penghiburan di tempat ini, itulah yang akan senantiasa menguatkan segenap rukun keluarga dan jemaat Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Itulah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan
melalui kehidupan kita di tengah-tengah masa perkabungan pada saat ini. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Omersi, cucu dari almarhum. Saya dari Sengkang. Saya berdiri di sini mewakili segenap cucu dari almarhum dan membacakan riwayat hidup almarhum. Riwayat hidup almarhum Peltu Purnawirawan Polri Petrus Tandikarain atau akrab dipanggil Papa Dedi atau nenek polisi atau papa tua oleh cucu-cucunya. Lahir di Mamasa 30 Desember 1938, adalah anak keempat dari pasangan Bapak Kualangi dan Ibu Limbong Karaing dengan jumlah saudara 13 orang. Dengan urutan sebagai berikut: anak pertama almarhum Buntu Karaing, anak kedua almarhum Langi Lempan, dan yang ketiga almarhum Barumbun, keempat almarhum Pautonan, kelima almarhum Bonga Lempan, keenam almarhum Petrus Tandikarain, ketujuh almarhum Dep Babala, kedelapan almarhum Pundu, kesembilan Lince Limbong Tiboyong, kesepuluh Timotius Tiboyong, ke-11 Arwang Kudang, ke-12 almarhum Rambalani, dan yang terakhir Peter Pampang Ngarwan. Meninggalkan seorang istri tercinta dengan hormat, kami sebut namanya Soteria Poli BA. Jumlah anak 5 orang, yaitu yang pertama dengan Paulina Burungan di Toraja, melahirkan almarhum Edi, menikah dengan Marta Sampe, dan Elis menikah dengan Yakobus dengan cucu sebagai berikut: Denis menikah dengan Yusni, Destin menikah dengan Bustam, Dermin menikah dengan Nobertus, Ita menikah dengan Andres, Ranti menikah dengan John, Tandi Malik menikah dengan Bantong, Serli Ago, Jordan, Lia, Delvia, Deltra Kaila, Resta Rival, dan Siren merupakan cucu dari istri pertama almarhum. Pernikahan kedua dengan Ripka Rabi di Sengkam melahirkan Tormas yang menikah dengan Tresia dengan cucu Aurel, Anggreni, Arumi, dan Alvaro. Dan pernikahan yang ketiga dengan Soteria Poli BA di Mamasa, anak Dedi Tandikarain menikah dengan Meilani, Arlinda Tukarua menikah dengan Ade Sirgiawan, dengan cucu Dilan Tandikarain, Putri Tandikarain, Alvaro Rafael Sefdiawan, Alfiero Rexi Sefdiawan. Total jumlah anak, menantu, dan cucu ialah 45 orang. Riwayat pendidikan dan kedinasan. Tahun 1953 Sekolah Rakyat Mamasa. Tahun 1956 Sekolah Menengah Umum pertama di Majene, dan kemudian melanjutkan SMA Sawiri Gading di Makassar. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Kepolisian Negara Indonesia di Makassar dan selesai pada tahun 1963 sebagai agen polisi. Pada tahun 1964 mulai bertugas di Resort Wajo, dan pada tahun 1971 dipindahkan ke Kongres 1842 sebagai Komandan Regu A Saphara. Tahun 1978 dipindahkan pada Polres 1842 di Sengkang sebagai reserse kriminal, dan pada tahun 1981 bertugas sebagai kasih
Ops di Kores 1442 Wajo. Pada tahun 1985 pindah tugas ke Polres Polman dan jabatan kepala yaitu tahun 1987 mengikuti penataran PAMA atau BA Sulsel hingga ditunjuk sebagai Kapolsek Mambi dari tahun 1987 hingga 1992 dan pada tanggal 1 Juli 1993 purna bakti prajurit Bayangkara. Beliau pernah menjadi pembina Saka Bayangkara dan beliau juga beberapa kali mendapatkan penghargaan antara lain yaitu operasi penumpasan D1, T2, Sultra, DITI, minta maaf, Piagam Penghargaan PAM Pemilu tahun 1977 dan tahun 1982 dan Piagam Penghargaan Pembina Saka Bayangkara. Masa-masa pensiun almarhum sebagian besar dinikmati di Polewali hingga akhir tahun 2004. Kemudian kembali ke kampung halaman Buntu Buda, Mamasa. Dan pada tahun 2008 almarhum sempat terkena stroke dan dirawat di Rumah Sakit Banua Mamase sebelum sempat dinyatakan telah meninggal dunia dan didoakan oleh pendeta Dekasarin kala itu, tetapi mujizat terjadi dan Tuhan Allah sumber segala kehidupan masih memberi kesempatan kepadanya untuk kembali hidup, melihat anak-anak yang menjadi pegawai, melihat anak-anaknya membangun rumah tangga, dan masih diberi bonus untuk melihat cucu dan cicit tumbuh sesuai dengan doa yang selalu diucapkannya setiap hari. Dan ketika hari itu tiba, hari Sabtu 2 September 2023, sehari sebelum beliau kembali mendoakan cucunya yang berulang tahun seperti biasanya, akan tetapi Tuhan Allah sumber segala kehidupan akhirnya benar-benar memanggil dengan kasih kakek jemaat yang sama di Tuhan. Ketika saya dipanggil untuk menguatkan banyak jiwa orang di muka bumi ini, namun hal itu harus berlaku pada diri saya. Untuk itu izinkan saya menyampaikan hormat terakhir saya kepada kakek saya. Selamat jalan orang tua yang tidak pernah membeda-bedakan sanak saudara-saudaranya, cucu-cucunya. Selamat jalan orang tua kakek yang tidak banyak mengeluh, menjadi bapak bagi banyak orang. Dan selamat jalan orang tuaku, kakekku yang punya prinsip kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Selamat jalan Bayangkara kami. Firman Tuhan mengingatkan saya pada Wahyu 14 ayat 13. Firman-Nya berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itulah yang berbunyi pada Wahyu 14 ayat 13. Amin. Luka
dan pemakaman jenazah almarhum Bapak Peltu Purnawirawan Petrus Tandikarai. Jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Silakan. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita lakukan bersama. Di dalam mata